Jadi kali ini kita tuh bakal bahas tentang Sunan Kalijaga. Nah sebelum itu, Zal, lu tau gak sih asal usul dari nama Sunan Kalijaga? Kayak gue agak lupa gitu ya. Lu bisa jelasin dikit gak ke gue? Nah, jadi gue bakal ingetin dong nih. Salah satunya tuh nama Kalijaga itu berasal dari cerita pas dia berguru ke Sunan Bonang. Dalam cerita itu tuh Sunan Bonang menancapkan kayunya di pinggir kali dan Raden Mas Said diperintahkan untuk menjaga tokat kayu itu selama bertahun-tahun. Tapi gue agak lupa gitu sih detailnya. Kayaknya yang di sini gue tahu kenapa dia dinamain Kalijaga. Karena dia diperintahkan buat jaga tongkat kayu yang ada di kali. Jadi orang-orang sekitar dia itu manggil dia itu Kali Jogo. Jadi kayak orang yang menjaga di sekitar kali. Jadi sampai saat ini dia disebut sebagai Kalijaga. Tapi kalau nggak salah sekarang tuh ada majelisnya nggak sih di daerah Jogja? Ya. Iya kan? Nah, Sunan Kalijaga itu juga nyebarin agama Islam tuh di Pulau Jawa dengan wilayah dakwah utamanya di Jawa Tengah. Ya. Tapi Jogja itu tuh katanya nggak bisa disebut sebagai Jawa Tengah. Kita sebut aja jadi daerah istimewa ya. Nah, tapi terutama dia tuh paling pertama banget tuh di Demak. Ya. Terus nyebar ke daerah-daerah lain seperti Cirebon, Indramayu, sama Pamanukan. Tapi jujur gue nggak tahu sih Pamanukan itu di mana. Nah, terus nama kecilnya dia tuh Raden Said atau Raden Said. Raden Said atau Raden Said. Dia juga itu asalnya dari Tuban, Jawa Timur. Jadi dia itu lahir sekitar tahun 140-50 Masehi. Tapi kayak berarti dia tuh pindah-pindah ya, bermigrasi ya, gitu dia tuh ya. buat nyebarin agama Islam. Lu tahu nggak sih gimana cara dia nyebarinnya? Jujur gue cuma tahu kalau misalnya dia nyebarinnya lewat seni sih, nggak tahu detailnya gitu. Betul banget, dia nyebarin itu lebih ke arah seni karena dia tahu orang-orang di sekitar Pulau Jawa itu masih kental banget sama budaya mereka yang bersangkutan sama agama Hindu-Buddha. Jadi banyak artefak-artefak Hindu-Buddha yang sampai sekarang pun masih ada. Jadi kenapa dia nyebarin pakai seni? Oh, jadi kayak peninggalan-peninggalannya gitu ya. Jadi orang pasti bakal tertarik gitu nggak sih? Karena orang pada zaman dulu itu juga adatnya kental banget sama yang namanya seni. Jadi Sunan Kalijaga ini mau ngambil hatinya gitulah, gimana biar Islam ini itu tersebar di Pulau Jawa. Kalau gue boleh tahu nih ya Zel, dia seninya tuh nyebarinnya tuh kayak seni yang dimaksud tuh seni apa gitu loh? Yang paling sering sih dia lebih ke wayang kulit gitu. Gimana sih kayak misalnya nih wayang kulit itu kan biasanya ada beberapa tokoh dalam cerita wayang kulit. Nah diimplementasikan tuh ke misalnya ini ada cerita tentang Islam. Jadi dia bakal buat tokoh itu dalam bentuk wayang dan dia pentasin. Jadi orang-orang itu bakal lebih tertarik sama agama Islam. Aku ngerti nih Zal. Nah jadi kayak dia tuh mencoba, karena orang-orang Jawa itu masih kental dengan apa ya, dengan kayak perasaan seni-seninya. Dan dulu juga kayaknya setahu aku kayak orang-orang tuh berkomunikasi tuh kayak apa ya, hiburan mereka tuh masih kurang. Jadi mereka kayak tertarik buat nonton wayang itu nggak sih? Jadi itu jadi salah satu ketertarikan mereka buat nonton wayang itu. Yes, betul banget. Ada sedikit fun fact. Dia tuh setiap nampilin wayang, dia nggak mau dibayar. Dia nggak mau dibayar pakai benda. Tahu nggak dia mau dibayar pakai apa? Jadi dia tuh mau dibayar pakai 2 kalimat syahadat. Jadi itu cara dia nyebarin agama Islam. Jadi gue yang nonton itu tuh jadi kayak, aduh, aku penasaran sama ceritanya. Buat tahu ceritanya berarti aku harus baca 2 kalimat syahadat ya? Yes. Gitu ya? Ada yang lain nggak sih? Apa cuma memang wayang doang? Ada beberapa juga, termasuk tembang atau nyanyian. Ya, misalnya ada tembang lir, itu karyanya Sunan Kalijaga. Jadi itu punya makna spiritual di dalamnya. Jadi orang tuh lebih berasa gitu loh kalau pakai musik. Tapi jujur, aku masih sering rasain sih kayak dengerin lagu sambil menghayati liriknya gitu kan. Apalagi kayak lagu-lagu Islam tuh, kalau dengerin lagu Islam mungkin sampai
itu masih bisa jadi salah satu cara menyebarkan agama Islam sampai saat ini melalui lagu-lagu dan tembang. Kalau bahas Wali Songo itu kan ada 9 ya. Tapi kita bahas ini tuh cuma Sunan Kalijaga nih. Yes. Tapi yang gue dengar-dengar ya, dan yang aku dengar-dengar ya, dan aku kan pernah tinggal di Jogja nih. Jadi tuh ada daerah yang disebut kayak Sunan Kalijaga. Nah, beberapa orang tuh bilang kalau misalnya di Jogja ini tuh apa ya, kayak tempat kedudukannya dia sekarang gitu, dan orang-orang penganutnya itu sekarang tinggal di sana. Yang orang yang tertarik sama ceritanya dia ini sekarang tinggal di Jogja. Menarik gak sih, kayak dia tuh menyebarkannya tuh kayak benar-benar sedip itu. Yes, dia tuh berpengaruh banget sama Islam sekarang, khususnya di Pulau Jawa sih. Dia tuh berpengaruh banget. Ada cerita lanjutannya nggak nih sih? Masih penasaran nih. Mungkin tahu nggak sih kayak, nggak cuma itu aja, karena kan biasanya wayang tuh ada musik-musiknya gitu kan. Salah satunya itu ada gamelan. Jadi si Sunan Kalijaga ini memanfaatkan gamelan sebagai kayak dia bikin pertunjukan gamelan buat ngasih kayak nasihat atau zikir. Jadi dia Kalau sekarang kita nyebutnya kayak dakwah gitu gak sih? Yes. Khotbah ya? bisa, tapi lebih ke dakwah sih, dia menyebarkan Pencerahan gitu ya. Kayak dia pakai gamelan itu dia bisa bikin orang-orang yang denger tuh lebih tenang dan tahu lebih deep gitu loh tentang agama Islam. Gua ngerti. Aku ngerti. Terus menariknya dari gamelan ini ya guys, gamelan itu kan bentukannya kayak bulat, dan di tengahnya itu tuh ada bulatan lagi kayak Betul. cekungan yang lebih tinggi. Nah, kalau misalnya kita tahu permainannya dipukul sekarang, cara mainnya dipukul itu kan drum, dan itu hampir mirip cara mainnya sama drum. Cuma drum itu kan setiap, kalau misalnya bentuknya beda atau mungkin plastiknya buat tutupnya itu beda, itu bakal beda suara kan. Cuma uniknya dari gamelan itu, kalau misalnya bagian yang kecil yang melengkung ke atas itu kita pukul, nah itu tuh jadi kayak lebih ngebas gitu kayak deng. Sedangkan kalau misalnya sampingnya itu bakal kayak deng kayak biasa aja. Jadi kayak keren gak sih ternyata alat musik zaman dahulu itu? Keren banget, kayak mereka tuh bisa gitu mikir sampai sana untuk bikin nada dari benda-benda sekitar dia. Keren kan? Apalagi ini tuh biasanya gamelan itu kan dibikin dari kulit hewan gitu, atau mungkin Ada yang besi juga dari kan? dari alam. Tembaga tuh besi ya? Jujur aku agak nggak ingat. Pokoknya kayak mereka tuh memanfaatkan alam di sekitar mereka. Jadi itu udah keren banget nih. Mungkin itu aja yang bisa kita jelasin tentang Sunan Kalijaga. Makasih. Dadah. What's been on my mind? I wanna be ooh,